claim we love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. Shalom semuanya, kami dari kelompok 5 B Teologi semester 5 Institut Agama Kristen Negeri Tartung akan membuat sebuah video yang dimana video ini adalah tentang praktek konseling pranikah. Nah, sebelum kami memulai videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari Mamadang sebagai konselor. Saya Giri Pras sebagai konseling yang akan menikah. Saya Sarah Lubis sebagai konseling wanita yang akan menikah. Saya Destia Beruntu sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk kedatangan saudara dan saudara kita kali ini, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bapak Ibu kedatangan kami untuk menerima saudara-saudariku atau menerima saudara-saudariku di dalam konsep pernikahan kami sesuai dengan pernikahan Kristen. Baiklah, terima kasih atas apa yang Anda sampaikan. Nah, sebelum kita memulai konseling pranikahnya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami mau bersyukur Tuhan karena cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa kepada kami. Saat sebentar Tuhan kami akan memulai konseling pranikah yang dimana Tuhan pada saat ini satu pasangan akan berkomitmen untuk menikah. Tuhan, mari Kau berkati mereka dalam segala rencananya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagimu. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai konselingnya, kita lebih baik perkenalan diri dulu. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Dewi Mamadang. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu kalian. Nah, saya persilakan kepada saudara untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah Lubis dan bersama saya Perkenalkan, nama saya Giri Pras. Ya, terima kasih perkenalannya. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama saya akan menanyakan kepada saudara dan saudari adalah dalam konsep pernikahan yang akan kalian lanjutkan, sudah sejauh mana komitmen yang kalian buat? sampai saat ini komitmen yang kami buat yaitu juga lanjutin setelah pernikahan. Baiklah, pernikahan yang bagaimana yang kalian inginkan? Pernikahan yang sebenarnya seperti orang Kristen baik. Baiklah, terima kasih atas jawaban daripada saudari sebelah. Nah, selanjutnya saya mau tanya, jika dalam pernikahan Anda, jika dalam pernikahan saudara dan saudari tidak berjalan sesuai apa yang kalian inginkan, semisalkan adanya usaha kalian yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan kalian, apa yang akan kalian lakukan berdua? Ya, kami ke depan ya tetap berkomitmen untuk melanjutkan pernikahan dan untuk memperbaiki pernikahan kami bersama. Kami akan sama-sama berjuang untuk mencukupi kebutuhan kami. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara. Nah, ini adalah hal yang mungkin dalam pernikahan itu orang mengejar-kejar saudara dan saudari. Nah, dalam pernikahan itu ada banyak sekali kita lihat orang-orang yang tidak mendapat
pribadi saya akan tetap bertahan. Saya tidak tahu bagaimana kita kembali. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan apa yang saudara Sandra katakan, saya mau bertanya kembali kepada saudara Geri dengan pertanyaan yang sama. Semisalkan nanti dalam konsep dalam pernikahan kalian, kalian tidak memiliki keturunan ataupun tidak ada yang akan melanjutkan keturunan kalian, apakah saudara Geri akan tetap bertahan dalam pernikahannya atau bagaimana? Saya akan tetap bertahan sesuai dengan komitmen awal. Baiklah, terima kasih kepada saudara Geri. Nah, di sini juga sebagai suami dan istri dalam pernikahan kalian nanti, semoga pernikahan kalian akan lancar ke depannya. Tapi di sini saya perlu menerangkan sedikit tentang bagaimana sebenarnya konsep pernikahan Kristen, peran suami dan istri di dalam keluarga berdasarkan Alkitab. Nah, di dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 33 itu ada mengatakan peran suami. Nah, saya terlebih dahulu akan berbicara kepada saudara Geri sebagai kepala keluarga yang akan memimpin nanti. Peran saudara sebagai suami adalah Anda adalah sebagai kepala yang akan menuntun, yang akan membawa kemana keluarga Anda. Anda adalah sebagai orang yang pertama sekali yang diikuti oleh keluarga Anda ke depannya. Jadi, bagaimana Anda akan bersikap, seperti itulah nanti keluarga Anda juga akan mengikuti sikap saudara. Jadi, di dalam pernikahan Kristen ataupun konsep pernikahan Kristen itu, kepala keluarga adalah sebagai kepala yang akan membawa kemana alur keluarganya nanti. Nah, demikian juga kepada si istri ataupun saudara-saudara. Di dalam pernikahan nanti, saudara-saudara adalah sebagai penuntun juga, penolong terhadap si kepala keluarga, penolong terhadap saudara Geri. Saudara-saudara adalah sebagai tubuh yang akan menopang kepala ini, kemana arah keluarga ini akan berjalan, seperti itu. Anda adalah juga harus menghormati, juga harus tunduk terhadap suami Anda sebagaimana yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi jangan menyeleweng ataupun jangan melenceng dari apa yang sudah Tuhan katakan dalam Alkitab. Sebagai orang yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, maka itulah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, apakah kira-kira saudara dan saudara siap untuk melakukannya? Bagi saya pribadi, Apakah saudara Geri akan siap melakukannya? Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan konseling kita. Yang selanjutnya adalah ini adalah sifat antara kalian berdua. Ada nggak sifat yang mungkin saudari Sondang tidak suka dengan saudara Geri? sifatnya di saat dia marah sama ini kepada saya, dia beri buktian. Jadi seakan-akan kesalahan saya tidak tahu bagaimana. Baiklah, selanjutnya kepada saudara Geri. Apakah saudara Geri memiliki sifat yang mungkin tidak suka dari saudara Sondang? Kalau saya tidak sukanya dia selalu emosi berlebihan dalam sebuah masalah. Baiklah, terima kasih. Nah, inilah fungsi daripada konseling kita ini, yang dimana saudara Geri saudari Sondang tidak menyukai ketika saudara Geri diam, seakan-akan saudara Sondang tidak tahu apa masalahnya, di mana letak kesalahannya seperti itu. Jadi, jika dalam pernikahan nanti saudara Geri harus membuat sifat ini, harus adanya sikap saling keterbukaan agar konflik tidak muncul dalam keluarga saudara dan saudara nanti. Nah, demikian juga dengan saudara Sondang, ada sifat yang tidak disukai oleh saudara Geri, yaitu Anda sering emosi berlebihan. Jadi nanti dalam pernikahan kalian semuanya harus keterbukaan, baik itu sifat dan sikap yang tidak mungkin disukai dan disukai itu harus terbuka, dan semuanya harus dibicarakan dengan kepala dingin dan secara baik-baik. Nah, selanjutnya saya mau bertanya tentang hubungan. Nah, artinya hubungan di sini, bagaimana hubungan saudara Sondang terhadap keluarga saudara Geri? Sejauh ini hubungan saya saja. Saya sudah pernah Apakah saudara keluarga daripada saudara
bagaimana nanti misalkan di dalam pergaulan ini ada sebuah permasalahan, apakah yang harus kalian lakukan? Apakah saudara-saudara akan marah atau membatasi pergaulannya dalam pernikahan nanti atau bagaimana? Kalau bagi saya, ya meskipun ada temannya, saya tidak larang dia untuk berteman, tetapi harus kita mengalaminya apa yang dikatakan. Baiklah, selanjutnya saya juga mau bertanya kepada saudara Gary yang tentunya juga memiliki pergaulan luas. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang atau apa yang akan saudara Gary lakukan ketika misalkan mendapati masalah yang dari pergaulannya, apa yang akan saudara lakukan? Menurut saya sih tidak membatasi itu, dan saya akan lebih membantu. Baiklah, terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah bersedia hadir, yang telah mempercayakan saya untuk komitmen ataupun menghadapi bagaimana di pernikahan, bagaimana konsep pernikahan Kristen nantinya. Nah, di sini saya hanya bilang kepada saudara dan saudari, semoga pernikahannya tetap lancar, dimudahkan segala urusan dan rencananya, dan semoga komitmen-komitmen yang telah dibangun sejak awal itu semakin membuahkan hasil dan semakin berjaya, semakin maju ke depannya keluarganya dan tidak ada hambatan-hambatan, dan semakin berkomitmen di dalam Kristus dan mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, demikianlah konseling pernikahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara dan saudari dan bisa dibawa untuk keluarganya di masa depan nanti. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Ya, sama-sama, silakan. Di sini saya akan menanggapi hasil praktek dari konseling pernikah yang dilakukan oleh kelompok 5. Nah, di sini saya melihat bahwa konseli pria dan konseli wanita sudah memiliki prinsip atau komitmen yang matang untuk menuju sebuah pernikahan. Namun, di sini ada sebuah permasalahan di mana konseli pria menganggap bahwa konseli wanita memiliki emosional yang terlalu berlebihan di saat mereka memiliki masalah. Namun sebaliknya, konseli wanita merasa bahwa ketika mereka memiliki masalah, konseli pria lebih memilih untuk diam. Hal ini menyebabkan konseli wanita merasa dia tidak dapat menemukan di mana titik kesalahan yang dia perbuat. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil praktek konseling pernikah ini ialah di mana konseli pria dan konseli wanita yang hendak menikah harus lebih lagi dibimbing untuk memahami prinsip dalam sebuah pernikahan, yang dimana mereka harus lebih dibimbing untuk memahami bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan sehingga ketika mereka menuju ke jenjang pernikahan nanti dan ketika mereka memiliki sebuah permasalahan, maka mereka sudah dapat menyelesaikannya karena mereka sudah memiliki ilmu atau wawasan tentang prinsip pernikahan Kristen. Selain menanggapi si konseli pria dan wanita, di sini saya juga akan menanggapi si konselor. Di sini saya melihat bahwa konselor sudah memberikan bimbingan akan prinsip pernikahan Kristen yang sebaiknya, dan si konselor juga sudah memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip pernikahan orang Kristen yang baik, tentang itu